Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi. Di sini saya pakai cakra kembar, 40 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, 3 gram ragi instan, 1 gram bread improver agar donatnya lebih lembut dan kokoh. Kemudian aduk-aduk dengan spatula sampai adonan keringnya tercampur rata. Setelah benar-benar tercampur rata, masukkan 1 butir telur, saya pakai yang ukuran sedang. Kemudian tambahkan 100 gram kentang halus. Untuk kentang halusnya boleh ditumbuk atau dicoper ya. Tambahkan 25-30 ml air es. Untuk air esnya wajib ya teman-teman. Kita masukkan air esnya bertahap sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk agar konsistensi atau kekentalan adonannya pas. Oke, agar lebih mudah kita uleni saja dengan tangan. Ini tangan saya sudah bersih ya. Kita uleni sampai adonannya tercampur merata dan menggumpal. Nah, seperti ini sudah menggumpal. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam halus dan 25 gram margarin. Kita uleni lagi dengan tangan sampai setengah kalis. Seperti ini sudah setengah kalis. Lanjut kita mixer saja agar lebih mudah. Kita mixer bertahap mulai dari kecepatan rendah meningkat ke kecepatan sedang sampai adonannya menjadi lembut dan kalis elastis. Kita mixer perlahan-lahan saja agar mesin mixernya awet ya. Ikuti saja arah adonannya. Teman-teman bisa berhenti sejenak kalau mesin mixernya sudah panas. Lalu mulai lagi. Untuk total mixer kurang lebih selama 11-12 menit atau sesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing ya. Harus sampai kalis elastis ya teman-teman. Nah, kalau dikira-kira sudah kalis elastis, sudah cukup, matikan mixernya. Nah, kita lihat hasilnya. Jadi kalau adonan kita dilebarkan tipis seperti ini tidak mudah robek. Nah, seperti ini tandanya adonan kita sudah kalis elastis ya. Ini berarti sudah cukup. Kemudian adonan kita bulat-bulatkan. Lalu pindahkan ke alas kerja yang sudah diolesi dengan minyak goreng tipis-tipis agar tidak lengket. Di sini adonannya akan langsung kita bagi-bagi agar takarannya sama rata. Kita timbang untuk setiap bulatan kurang lebih 28 gram. Oke, ini sudah kita bagi-bagi semua. Langsung saja lanjut ambil adonan pertama. Kemudian bulat-bulatkan sambil dicubit-cubit. Lalu rounding adonannya sampai benar-benar bulat mulus agar hasil adonannya nanti juga jadi cantik. Kalau sudah, sisihkan, lalu ambil adonan kedua, lakukan hal yang sama sampai selesai. Adonannya sudah selesai kita rounding semua teman-teman. Kemudian tutup dengan serbet atau kain bersih. Kita akan istirahatkan kurang lebih selama 25 atau 30 menit. Teman-teman, ini setelah 30 menit hasilnya sudah setengah mengembang seperti ini ya. Kemudian untuk mencetaknya, di sini aku punya cetakan donat seperti ini dengan diameter 6 cm. Kemudian siapkan juga tepung terigu untuk balurannya. Ambil satu adonan yang pertama. Celupkan ke tepung terigu, kemudian masukkan ke alas cetakan. Tekan-tekan dengan alat penekan donatnya, tekan sampai adonannya kempes. Nah, kalau sudah hasilnya seperti ini, letakkan di alas donat, kemudian simpan di box tertutup. Nah, seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah teman-teman, hasilnya seperti ini. Kita tutup boxnya. Kemudian proofing adonannya kurang lebih selama 1-2 jam. Sesuaikan dengan cuaca dan kelembaban udara di tempat masing-masing. Kalau cuaca panas biasanya cukup 1 jam saja sudah mengembang sempurna. Tapi kalau lagi mendung bisa sampai 1,5 sampai 2 jam.
Nah teman-teman, ini setelah aku proving selama 1 jam, kebetulan cuacanya lumayan cetar. Hasilnya sudah mengembang sempurna seperti ini ya. Kita buka semua boxnya. Nah ini akan kita proving dalam keadaan terbuka seperti ini. Kurang lebih selama 30 menit agar donatnya lebih kokoh, mulus, dan tidak keriput. Teman-teman, ini setelah 30 menit diangin-anginkan di tempat terbuka. Hasilnya cantik dan kokoh dan ini sudah siap untuk digoreng. Setelah minyaknya benar-benar panas, kita masukkan satu persatu donatnya. Kita goreng di api kecil cenderung sedang saja, jangan pakai api yang besar agar donatnya tidak gosong. Kita balik donatnya cukup 1 kali saja setelah bagian bawah berwarna kecoklatan. Ini tujuannya agar donat kita tidak terlalu menyerap minyak. Setelah kedua permukaan berwarna kecoklatan, angkat dan sisihkan. Kita goreng sisa donat berikutnya sampai selesai. Teman-teman, ini hasil donat yang sudah kita goreng. Hasilnya cantik, tidak keriput dan super kokoh. Nah, ini kita sisihkan dahulu ya. Oke, berikutnya siapkan 1 batang keju cheddar seperti ini. Kemudian kita serut kejunya. Caranya serut arah memanjang, pastikan ditekan dengan kuat agar kejunya tidak putus-putus. Oke, kalau sudah, ambil 1 donatnya, kemudian belah donatnya dengan pisau tapi tidak sampai putus ya. Nah seperti ini, kemudian olesi bagian dalamnya dengan gles rasa susu. Untuk gles rasa sesuaikan dengan selera teman-teman aja ya. Nah setelah rata, ambil keju serutnya, tata memanjang seperti di video. Keluarkan ujung serutan kejunya agar nampak gondrong. Kemudian agar lebih rapi, kita potong keju gondrongnya seperti di video. Nah hasilnya seperti ini, cantik ya. Keju gondrong kita sudah selesai semua. Jangan lupa tambahkan taburan susu atau gula halus di atasnya. Di sini aku pakai susu bubuk Denkau yang dicampur dengan sedikit gula halus. Nah ini dia teman-teman, donat susu gondrong kita sudah siap untuk dinikmati atau dijual. Bagaimana teman-teman? Bikinnya mudah dan insya Allah anti gagal ya. Untuk resep lengkap dan saran harga jual nanti aku tulis di kolom deskripsi. Untuk ide jualan satuan, teman-teman bisa pakai box mika seperti ini dengan ukuran 9x9 cm seperti ini. Nah hasilnya cantik ya. Nah teman-teman, akhirnya resep donat gondrong viral sudah selesai kita buat. Selain resepnya mudah, hasilnya juga cantik. Tekstur donatnya sangat empuk dan lembut. Dan kalau untuk rasa jangan ditanya. Ini rasa susu dan keju yang super mantap. Enak banget teman-teman. Teman-teman harus coba ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat. Jangan lupa dicoba ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Langkah pertama, siapkan wadah. Masukkan 350 gram tepung ketan putih, setengah sendok teh garam, 60 gram gula pasir. Kemudian aduk-aduk terlebih dahulu bahan-bahan keringnya agar tercampur rata. Kalau sudah, masukkan kurang lebih 450 ml air. Nah, di sini kita masukkan airnya secara bertahap sedikit demi sedikit seperti ini agar kekentalan adonannya pas. Untuk takaran airnya di sini tidak bisa untuk patokan ya teman-teman karena kelembapan setiap tepung berbeda-beda. Jadi sambil diaduk-aduk pastikan takaran airnya pas, tidak kental dan tidak terlalu encer juga. Kira-kira seperti ini sudah cukup. Lanjut masukkan 3 sendok makan minyak goreng. Gunakan minyak goreng yang baru ya. Setengah sendok teh vanili cair agar lebih wangi. Lalu aduk-aduk kembali sampai benar-benar tercampur merata dan adonannya terlihat mengkilap dan licin. Oh ya, untuk penggunaan airnya dari 450 ml masih sisa sedikit seperti ini ya. Pastikan sesuaikan saja dengan kekentalan adonannya. Nah, kalau adonannya sudah mengkilap dan licin seperti ini, sudah cukup.
Kita sisihkan dahulu. Oke, berikutnya siapkan wadah plastik tahan panas seperti ini. Kemudian olesi bagian dalamnya dengan minyak tipis-tipis. Lalu kita saring adonan kulit mochinya agar tidak ada bahan yang bergumpal. Nah, kalau sudah, langsung saja kita kukus. Setelah kukusannya mendidih, masukkan adonannya. Kita kukus dengan api sedang kurang lebih selama 35 menit atau sampai matang. Teman-teman, ini sudah 35 menit, adonannya sudah matang. Angkat. Jangan lupa buang air yang ada di atas adonannya ya. Kita pindahkan adonannya ke atas alas kerja. Di sini alas kerjanya sudah aku olesi dengan minyak agar tidak lengket. Kita aduk-aduk terlebih dahulu dengan centong nasi seperti ini karena adonannya masih terlalu panas. Aduk-aduk terus sampai adonannya menjadi menghangat. Nah, setelah adonannya sudah hangat, kita lanjut uleni dengan menggunakan tangan. Gunakan sarung tangan yang diolesi dengan minyak ya, agar tidak lengket. Uleni sambil ditarik-tarik seperti gerakan sedang mencuci. Lakukan secara berulang sampai adonannya lembut dan lentur. Setelah adonannya lembut dan lentur yang ditandai jika ditarik seperti ini. Nah, seperti ini tidak mudah putus, artinya adonan kita sudah lembut dan lentur. Nah, ini sudah cukup. Lanjut bulat-bulatkan. Kemudian sisihkan. Oh ya teman-teman, untuk topping balurannya di sini sudah aku siapkan kurang lebih sekitar 50 gram bubuk crumble Oreo. 50 gram bubuk crumble strawberry, 50 gram bubuk crumble matcha, 50 gram bubuk crumble red velvet, dan ada juga kelapa kering. Semuanya sudah di blender sampai halus ya. Kemudian untuk isiannya di sini saya punya biskuit kalpa seperti ini. Untuk takaran dan resep lengkapnya nanti aku tulis di kolom deskripsi ya. Oke, sebelum kita cetak mochinya, kita siapkan semua bahan-bahannya. Oh ya, untuk alas roti di sini aku juga pakai paper cup dengan diameter 5 cm seperti ini. Kita ambil sedikit adonan mochinya, kemudian timbang agar ukurannya sama rata. Untuk setiap adonan kurang lebih sekitar 24 gram. Nah, seperti ini. Tanpa cetakan, kita pipihkan adonan kulitnya dengan tangan saja seperti ini. Usahakan bentuknya memanjang dan persegi panjang ya. Kemudian di sini untuk biskuit kalpanya akan aku potong menjadi 2 bagian. Nah, kalau sudah, lalu letakkan di atas kulit mochinya. Kemudian tutup isiannya sampai rapat. Nah, untuk bagian ujung-ujungnya, teman-teman bisa potong dengan gunting. Lalu rapatkan. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, kita celupkan ke dalam mangkok isi kelapa kering halus. Kita taburi cukup separuh atau sebagian saja karena nanti toppingnya aku kombinasi dengan crumble red velvet. Untuk topping sebenarnya bebas aja teman-teman, sesuai selera aja. Tapi kalau mau samaan di sini topping balurannya aku kombinasi setengah-setengah. Setengah pakai kelapa kering dan setengahnya lagi pakai crumble warna-warni. Nah, kalau sudah kemudian alasi dengan paper cup. Pastikan rapi ya teman-teman agar hasilnya jadi cantik. Nah, seperti ini dan lakukan sampai semuanya selesai. Nah, teman-teman, bagaimana? Bikinnya sangat mudah ya. Hasil kuenya juga cantik sekali. Untuk satu resep hasilnya jadi 32 kue. Resep lengkap dan saran harga jual nanti aku tulis di kolom deskripsi ya. Selanjutnya, agar lebih higienis, kita kemas dengan plastik OPP tanpa kantong. Kita pakai ukuran 6x13 cm seperti ini. Kemudian tambahkan stiker thank you di atasnya. Lalu kemas lagi dengan box Mika viral seperti ini, jadi lebih cantik dan mewah. Teman-teman, aku mau coba buka satu ya. Wah, ternyata saat dipotong bunyinya kres-kres masih terdengar.
Bismillah, aku cicipi dulu ya. Ini lembut, renyah, dan manis. Perpaduan antara rasa coklat dan kelapa ini klop banget. Teman-teman di rumah wajib coba ya, karena ini enak banget. Nah teman-teman, terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Langkah pertama, di sini kita akan buat biang mochinya terlebih dahulu. Siapkan wadah, masukkan 60 gram tepung ketan putih dan 60 ml susu full cream cair. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Ini sudah tercampur rata, lanjut adonan biangnya akan kita kukus. Di sini kita kukus cukup 5 menit saja ya. Nah, setelah 5 menit angkat, kemudian aduk-aduk lagi agar uap panasnya hilang. Kemudian di sini aku pindahkan ke wadah yang berbeda. Nah, ini akan kita biarkan sampai suhu ruang. Jangan lupa tutup dengan plastik ya, agar adonannya tidak berkulit. Kita siapkan wadah yang berbeda, masukkan 450 gram tepung ketan putih, 100 gram gula halus atau bisa juga pakai gula pasir biasa, 2 sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh garam, 2 butir telur ukuran sedang, 240 ml susu cair. Untuk susu cairnya sebaiknya teman-teman masukkan secara bertahap ya, agar kekentalan adonannya pas. Lalu masukkan adonan biangnya, kemudian mixer adonannya dengan kecepatan sedang saja. Oh ya, tadi aku masukkan susu cairnya terburu-buru ya, nggak sengaja aku masukin semua. Jadi adonannya sedikit lebih lembek, tapi nggak apa-apa, nanti bisa ditambahkan tepungnya lagi. Nah, setelah tercampur rata, masukkan 2 sendok makan lelehan mentega tawar atau unsalted butter. Kita mixer lagi sampai adonannya kalis dan bisa dibentuk-bentuk. Jika adonannya masih lengket, teman-teman bisa tambahkan lagi tepung ketannya sedikit demi sedikit sampai adonannya kalis dan bisa dibentuk-bentuk. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, ini sudah cukup. Kita ambil adonannya, kemudian kita timbang-timbang. Untuk setiap bulatan kurang lebih 28 gram. Untuk besar kecilnya, sesuaikan selera teman-teman aja. Adonannya kita bulat-bulatkan seperti di video sampai bulat mulus. Nah, seperti ini dan lakukan sampai semua adonannya habis. Nah, kalau sudah hasilnya seperti ini, jadi 30 biji dan ini sudah bisa langsung kita goreng. Siapkan minyak yang agak banyak. Kita masukkan donatnya di minyak yang setengah mendidih. Kita goreng donatnya dengan api cenderung kecil saja agar bagian dalam kuenya matang dengan sempurna. Setelah minyak benar-benar mendidih, nanti kuenya akan mulai mengembang dan mengambang sendiri. Kemudian balik kuenya sambil diputar-putar dengan punggung sutil agar matangnya merata. Nah, setelah mulai menguning, api kompor bisa sedikit kita naikkan agar donatnya tetap kokoh dan tidak meleot setelah matang. Nah, setelah benar-benar matang dan warna coklatnya merata, boleh diangkat kemudian disisihkan. Goreng donat berikutnya sampai semuanya selesai. Sebelum mulai goreng lagi, sebaiknya teman-teman kecilkan apinya lagi. Kemudian baru kita goreng seperti di awal dan begitu seterusnya. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini teman-teman. Donatnya kita biarkan suhu ruang dulu ya, baru akan kita beri topping. Oke, untuk toppingnya di sini sudah aku siapkan kurang lebih 50 gram DCC coklat batang dan coklat batang putih. Seperti biasa, sebelum dilelehkan, potong-potong kecil terlebih dahulu seperti ini agar lebih cepat meleleh. Nah, seperti ini, kemudian lelehkan. Cara melelehkannya seperti biasa ya, cukup ditim di air mendidih. Nah, kalau sudah, ambil satu donatnya, kemudian celupkan ke dalam coklat lelehnya, cukup sebagian atasnya saja, lalu tiriskan. Nah, seperti ini, kemudian sisihkan, biarkan coklatnya set dan mengering. Nah, ini sebagian sudah selesai kita beri topping.
Setelah coklatnya mengeras dan set agar lebih menarik, kita bisa beri tambahan hiasan toppingnya agar lebih cantik. Semprotkan sisa coklatnya seperti di video ya. Kalau sudah, ini kita biarkan set kembali. Nah, seperti ini hasilnya setelah coklatnya mengering dan set. Hasilnya cantik sekali. Nah, ini sebagian saja yang aku beri topping ya. Nanti sisanya bisa dicocol dengan topping coklatnya sesuai selera. Teman-teman, resep donat mochi bikinnya mudah, hasilnya cantik sekali. Kita coba belah donatnya ya. Wah, Masya Allah, bagian dalamnya bolong-bolong dan ini sangat lembut. Bismillah, kita cicipi ya. Ini bagian luarnya lumayan crispy dan legit. Bagian dalamnya lembut dan sedikit kenyal. Ini asli enak banget. Perpaduan antara donat dan kue mochi yang klop banget. Kemudian untuk ide jualan, teman-teman bisa kemas dengan mika plastik clip seperti ini. Lalu jangan lupa beri stiker thank you di atasnya. Jual per bijinya 1.500 atau 2.000. Insya Allah sudah untung lumayan. Nah teman-teman, akhirnya resep donat mochi kali ini sudah selesai kita buat. Resepnya mudah dan insya Allah anti gagal. Semoga resepnya bermanfaat. Jangan lupa dicoba ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, langkah pertama untuk isiannya, siapkan 250 gram kacang hijau kupas seperti ini. Sebelumnya kacang hijaunya wajib direndam minimal 2 jam. Nah ini sudah aku rendam selama semalaman. Oke, setelah dicuci bersih, tiriskan lalu kita kukus. Setelah kukusannya mendidih, kita kukus kacang hijaunya. Di sini aku masukkan juga 100 gram kentang. Kita kukus sama-sama dengan api sedang kurang lebih selama 25 menit atau sampai matang. Nah, ini setelah 25 menit, kacang hijau dan kentangnya sudah empuk dan matang. Matikan kompornya, angkat, kemudian sisihkan. Oh ya, untuk wadah yang kaca tadi aku ganti dengan aluminium seperti ini karena mangkok yang tadi pecah ya teman-teman. Kita pindahkan kentangnya ke wadah yang berbeda. Dan mumpung masih panas, kentangnya akan kita haluskan. Teman-teman, kita haluskan dengan garpu atau ulekan. Nah, ini setelah lembut seperti ini, sisihkan terlebih dahulu. Berikutnya, setelah kacang hijaunya dingin, kita haluskan menggunakan chop atau blender. Di sini aku chop seperti ini ya. Nah, ini sudah aku chop, hasilnya sudah lembut seperti ini. Lanjut masukkan ke wajan teflon. Tambahkan 85 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk, 65 ml santan instan, dan 150 ml air putih. Kemudian sambil diaduk-aduk kita masak menggunakan api cenderung kecil sampai adonan isiannya menjadi kalis. Nah, kalau sudah kalis dan sudah bisa dibentuk seperti ini, matikan kompornya, angkat lalu pindahkan ke wadah, biarkan sampai dingin agar lebih mudah dibulat-bulatkan. Oke, setelah adonannya dingin, kita bulat-bulatkan adonan isiannya. Agar ukurannya sama, di sini aku bulatkan setiap isiannya kurang lebih 15 gram. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya setelah semua selesai aku bulat-bulatkan. Nah, ini kita sisihkan dahulu ya. Untuk membuat kulitnya, siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung ketan putih, 65 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk. Kita aduk terlebih dahulu bahan-bahan keringnya agar tercampur rata. Setelah rata, masukkan 100 gram kentang halus yang tadi kita sisihkan. Kemudian uleni dengan tangan sampai benar-benar tercampur rata, tidak ada kentang yang bergumpal. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, tambahkan setengah sendok teh baking powder double acting. Nah, ini yang membuat kue onde-onde kita mengembang, bulat, kokoh, dan tidak kempes ya.
Lalu aduk-aduk kembali dengan tangan sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah, tambahkan 150 sampai 200 ml air hangat. Kita masukkan secara bertahap sambil diuleni agar tekstur adonannya pas. Kita uleni sampai adonannya menjadi lentur, kalis, tidak lengket dan mudah dibentuk. Pastikan adonannya tidak terlalu lembek ya. Uleni sampai mudah dibentuk saja. Nah, kalau sudah kalis dan mudah dibentuk seperti ini, sudah cukup ya. Dan untuk airnya masih sisa sedikit ya teman-teman. Jadi untuk takaran airnya harus disesuaikan dengan kelembapan tepungnya ya. Oke, kalau sudah adonannya kita pindahkan ke alas kerja. Kemudian bagi adonannya menjadi 4 bagian yang sama rata. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian untuk masing-masing bagian teman-teman bisa tambahkan pewarna makanan sesuai dengan selera teman-teman aja. Di sini aku beri warna kuning muda, hijau muda, merah rose dan ungu. Nah, setelah diuleni nanti hasilnya jadi seperti ini. Oke, sambil menunggu adonannya kita cetak, adonannya sementara kita sisihkan di wadah tertutup seperti ini agar tetap terjaga kelembapannya. Kita siapkan isian kacang hijaunya. Lalu di sini sudah aku siapkan juga 100 gram biji wijen putih. Oke, pertama kita ambil adonan kulitnya agar ukurannya sama. Di sini adonannya aku timbang-timbang juga. Untuk setiap bulatan kurang lebih sekitar 26 gram seperti ini. Kemudian pipihkan melebar. Lalu beri isian bulatan kacang hijaunya. Lalu tutup isiannya sambil dibulat-bulatkan. Pastikan benar-benar rapat agar isiannya tidak bocor saat digoreng. Bulat-bulatkan sampai benar-benar bulat dan mulus agar hasilnya jadi cantik. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian bulatannya kita masukkan ke dalam mangkok wijen. Baluri sampai benar-benar merata. Oh ya, di sini tidak aku celupkan ke dalam air dulu ya, karena biasanya kalau dicelupkan air dulu, biji wijennya suka rontok saat digoreng. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Lalu lakukan sampai semua adonannya habis. Kuenya sudah selesai kita bulat-bulatkan semua teman-teman, dan ini bisa langsung kita goreng. Masukkan kue onde-ondenya ke dalam minyak hangat satu persatu. Biarkan terendam terlebih dahulu ya. Ini tujuannya agar kue onde-onde kita tidak gampang retak dan meletus. Di awal kita goreng dengan api cenderung kecil terlebih dahulu. Setelah minyaknya mendidih dan kuenya mulai mengapung, kita aduk kuenya melingkar menggunakan punggung spatula. Nah, setelah kue mulai terlihat membesar, kita naikkan apinya menjadi api cenderung sedang sambil diaduk agar matangnya merata. Goreng sampai kuenya berwarna kecoklatan agar kuenya kokoh dan tidak kempes saat diangkat. Nah, kalau sudah berwarna kecoklatan, angkat, kemudian tiriskan. Goreng kue berikutnya, pastikan minyaknya kembali hangat ya, agar kuenya tidak meletus. Nah, ini kue onde-onde kita sudah selesai kita goreng. Sambil menunggu onde-ondenya dingin, kita akan buat isian lumernya terlebih dahulu. Siapkan wadah, masukkan 100 gram whipped cream bubuk, 1 bungkus susu kental manis, dan 300 ml air dingin. Kemudian mixer dengan kecepatan tinggi sampai adonannya mengental. Nah, kalau sudah, adonannya kita bagi menjadi 4 bagian. Kemudian masing-masing bagian aku beri 1-2 tetes pasta atau perisa makanan. Di sini aku beri rasa taro, rasa pandan, rasa oren, dan rasa stroberi. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu ini kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Seperti ini hasilnya. Ini bisa kita simpan di dalam kulkas terlebih dahulu ya. Kita kembali ke onde-ondenya ya. Agar tampilannya lebih menarik, alasi kue onde-ondenya dengan menggunakan paper cup. Saya pakai paper cup dengan diameter 5 cm seperti ini.
Kemudian letakkan di atas cup mica seperti ini untuk menambah nilai jual. Nah, kalau sudah, beri lubang bagian atas kuenya menggunakan gunting, lalu isi dengan krim yang tadi kita buat. Masukkan warna krimnya, sesuaikan dengan warna onde-ondenya ya. Nah, hasilnya cantik ya teman-teman. Kue tradisional onde-onde kita naik level jadi kue kekinian. Yang rasanya tentunya enak banget, lembut, legit, creamy, dan lumer. Anak-anak dan dewasa pasti semua suka. Untuk ide jualan, pasti laris manis. Resep lengkap dan saran harga jual nanti aku sertakan di kolom deskripsi ya. Nah teman-teman, terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.